Cerita diawali pada sebuah perusahaan AI bernama Encom, yang kala itu CEO perusahaan tersebut bernama Kevin Flynn telah menghilang dan meninggalkan perusahaannya. Dia adalah seorang programmer terkenal karena telah mendesain sebuah Tron dan Space Paranoid, yaitu game terlaris pada waktu itu. Pada tahun 1980-an, perusahaan tersebut mengalami gejolak krisis yang begitu lama tak terkendali dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut akhirnya turun ke beberapa generasi. Di bawah kepemimpinan dua bersaudara cucu pendiri Encom, yaitu Cam Sister, mereka mencoba bangkit dari keterpurukan. Found under the Kim sisters' leadership, Dillinger, who vows to restore his grandfather's legacy. Two companies are very close to a substantial technological. Sementara itu, sebuah perusahaan serupa milik seorang miliarder terkenal bernama Julian Dillinger juga sedang mengembangkan sebuah AI yang lebih canggih dari milik Encom. Bahkan dia juga berambisi menciptakan AI berupa perangkat lunak sistem keamanan menyerupai manusia yang mampu menjalankan tugas yang sangat berbahaya dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sedemikian sangat hebatnya, Julian juga telah menciptakan AI yang kemudian bertransformasi menjadi nyata. Pada saat launching, Julian juga mengenalkan pada investor berupa militer AI, yaitu sebuah tank tempur beserta prajuritnya yang dia beri nama Ares. Dia mempertunjukkan penemuannya sebagai kemajuan zaman yang sangat luar biasa dan bisa diandalkan untuk kebutuhan perang ataupun keamanan digital sebuah instansi ataupun sebuah negara. Pasukan tersebut sangat kuat dan cerdas, bisa lari secepat kilat, dia tidak membutuhkan makan dan minuman. Apabila dia gugur di medan perang, maka kita bisa menciptakannya lagi dalam sekejap tanpa kesulitan. Namun sayangnya para investor tidak mengetahui kelemahannya. AI tersebut tidak cukup mampu bertahan lebih dari 29 menit. Perlu membutuhkan kode program permanen yang dapat membuatnya bertahan cukup lama. Brought your umbrellas? Or was that it? Market share was up 12% during. Sementara itu di sebuah kaki gunung Alaska, dia adalah Eve Kim, sang penerus dari perusahaan Encom milik Kevin Flynn. Dia telah menemukan kode permanen untuk menciptakan AI yang bertransformasi lebih lama. Dalam eksperimennya, dia mencoba membuat sebuah pohon jeruk tampak menjadi nyata. Dan apa yang dia dapatkan, kali ini hasilnya sedikit lebih lama, yaitu lebih dari 29 menit dari milik kompetitornya, yaitu Julian Dillinger. Let's see if he lasts this time. Sementara itu, perusahaan Encom juga akan melaunching sebuah game terbaru. Tentu hal itu tidak bisa dihadiri oleh Eve Kim selaku CEO karena dia masih sibuk dengan penelitiannya. Di lain tempat, diam-diam Julian rupanya sedang meretas jaringan milik Encom. Julian penasaran karena AI miliknya tidak mampu bertahan lama. Maka dari itu, dia mencoba mencari tahu kode permanen yang mungkin barangkali saja Encom memiliki kode tersebut. Apabila dia menemukan kode tersebut, maka AI miliknya akan menjadi permanen, tidak dibatasi waktu, dan itu akan menjadi keuntungan baginya. Karena setelah itu, banyak investor dan perusahaan yang akan menggunakan jasanya, dan itu akan membuat dirinya menjadi tambah kaya raya. Maka dari itu, dia mencari informasi kode permanen, siapa tahu Eve Kim memilikinya. Lalu dikirimkanlah sebuah virus menuju ke server pusat data Encom untuk mencuri data dan mengekstraknya. Setelah berhasil memasuki inti server milik Encom dan semua berkas sudah terdownload, pasukan Julian mencoba keluar. Namun sayangnya, Encom tidak tinggal diam saja. Mereka mencoba menghadang serangan pasukan Julian. Dan apa yang terjadi? Programs. Melihat kondisi anak buahnya mulai sekarat, Julian mencoba menghancurkan pasukan AI-nya agar tidak mudah terlacak. Dan dia berhasil membuat server milik Encom seketika itu langsung down. Of space paranoids, Kansas City. Berkas Eve Kim telah diperoleh, namun Julian tidak begitu puas. Dia ingin Eve juga segera ditangkap secepatnya. Kate Eve Kim. Yes, sir.
Rupanya Ajay Singh, staf Encom, telah mengetahui bahwa perusahaannya telah diretas oleh Julian. Ajay meminta agar servernya dikembalikan normal kembali, karena dia juga bisa mengancam akan membongkar dan membocorkan rahasianya kepada investor yang mereka tidak mengetahui bahwa AI miliknya hanya bertahan selama 29 menit. Dan dia juga bisa melaporkan ke pengadilan bahwa Julian telah melakukan penipuan atas proyeknya yang ditawarkan ke pemerintah, dan itu akan bisa mengancam reputasi dirinya juga perusahaannya. Namun sayangnya, Julian tidak menghiraukan ancaman Ajay Singh. She's holed up. Ajay mencoba menghubungi Eve Kim. Dia melaporkan perusahaannya mendapat serangan virus dari pihak Julian dan itu melumpuhkan server saat akan melaunching produk terbarunya. Dia ingin Eve segera kembali sekarang juga. Namun Eve memberitahukannya bahwa dia telah menemukan kode permanennya. Saat itu Ajay shock mendengarnya. Dia berharap Eve tidak bercanda atas ucapannya, karena baru saja dia berbicara dengan Julian, dan mungkin saja pembicaraan ini dia mengetahuinya. Eve yang mendengarnya langsung wajahnya berubah sedikit muram, karena Julian pasti akan memburunya untuk merebut kode itu. Agar tidak diketahui Julian, Eve akan berangkat dengan menggunakan motor yang mungkin mereka tidak akan mengetahuinya. And so our heroes. Organic material out of nowhere, which is kind of crazy, right? Dan benar saja, Julian telah mengetahui kedatangan Eve. Saat itu juga dia menyalakan laser partikelnya, menciptakan dua orang prajurit AI-nya, yaitu Ares dan Athena, untuk segera memburu Eve. Mudah saja bagi dia mengetahui keberadaan Eve di mana. Pemetaan akurat sangat cepat menemukannya, semua terhubung dengan begitu mudah. Akhirnya Eve mengetahui keberadaannya sedang diincar, dan dia tidak tinggal diam saja. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Hingga dia memasuki ke sebuah parkiran di sebuah gedung, dia menunggu mereka datang mendekatinya. Dan benar saja, saat Athena datang, Eve cepat-cepat langsung meluncurkan motornya hingga mengenainya, dan akhirnya Athena pun langsung jatuh ke dasar basement. Namun bukannya dia mati, malah Eve melihat dia bangkit kembali mencoba mengejarnya lagi. Eve bingung bagaimana caranya dia kabur, sementara itu dia hanya melihat motor milik Athena tergeletak di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, dia mencoba membangunkan motor tersebut, namun sayangnya itu sangat berat. Dia bingung bagaimana cara menggunakannya, lalu dia mengutak-atik fitur pada motor tersebut. Pada saat detik-detik terakhir Athena akan menangkapnya, saat itulah motor menyala dan akhirnya Eve bisa kabur. Julian heran, sistem tidak membaca si pengendara motor tersebut. Namun yang dia tahu itu pasti adalah Eve. Aksi kejar-kejaran pun terjadi kembali. Pada saat kedua motor mereka jatuh, Eve mencoba bangkit dan segera melarikan diri. Namun sayangnya, dia terjebak di sebuah dermaga yang buntu. Tidak mau kodenya jatuh ke tangan musuh, Eve langsung melemparkan drive tersebut ke dasar laut. Hingga dia bingung tidak bisa kemana-mana lagi, karena di hadapannya sudah ada Ares menghadangnya. Dan saat Ares akan menghabisinya, tiba-tiba tubuhnya mulai hancur, karena sepertinya durasi 29 menit akan segera berakhir. Pada saat itulah, Julian mendatangkan lagi anak buah lainnya untuk menembak Eve, dan akhirnya Eve tertembak oleh senapan laser partikel yang membuatnya hilang dalam sekejap. How could you be so reckless? Kerusuhan terjadi di mana-mana, membuat semua berita menayangkan kejadian tersebut. Tentu hal itu membuat Elizabeth, sang ibu, khawatir dan cemas akan nasib perusahaan keluarga yang dia bangun selama 40 tahun. Kini dipertaruhkan oleh anaknya sendiri. Is knowing the difference. Sementara itu, Ares dan Athena mencoba menghidupkan kembali Eve. Pemindaian rekonstruksi digital dimulai.
Rekonstruksi selesai. Kini Eve masuk ke dalam dimensi dunia maya, dunia AI milik perusahaan Dillinger. Eve merasa bingung dan merasa asing di tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ares dan Athena mencoba menanyakan keberadaan kode miliknya. Di sini Eve merasa bingung harus bagaimana, sementara kode tersebut sudah dia lempar ke dasar laut dan sekarang dia merasa tidak menyimpan kode itu. Namun Athena meyakini meski kode itu hancur di dasar laut, di dalam otaknya Kim masih memiliki kode tersebut. Oleh karena itu, secepatnya Kim harus segera diekstrak lalu dihancurkan. Sir, her disk is showing signs of instability. Define instability. Tetapi sayangnya, bila ekstraksi kode tetap dipaksakan, maka akan mengakibatkan deresolusi operator. Server akan menjadi down dan itu akan merestart ulang sistem pusat Dillinger. Tidak mau bertindak gegabah, lalu Ares mencoba menahannya. Dia ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan sang penciptanya, karena semua keputusan hanya dialah yang menentukan. What will remain of the user? Maka datanglah dia menghadap kepada Julian untuk menerima perintah darinya dan harus diapakan Kim ini. Benar saja, ambisi Julian sama seperti Athena. Dia tidak mengkerut sedikit pun dengan efek yang akan terjadi nanti. Dia ingin mengekstrak kode Eve dan menghancurkannya. Dalam hati, kali ini Ares tidak sependapat dengan tuannya. Meski perintah Julian sangat jelas, Ares berusaha membelotnya. Dia lebih memilih melepaskan Eve pergi dari sini. Namun itu tidaklah mudah meyakinkan Eve untuk segera kabur, karena dia takut Ares akan membohongi dan menjebaknya. It's a complicated question. How much time you got? 60 seconds. Can I trust him? Sementara itu, karena merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan Ares, Athena mencoba menghadapi ke Julian apakah benar Ares telah menerima perintah darinya untuk menunda mengekstrak Eve Kim. Julian geram Ares ternyata tidak mentaati perintahnya. Tanpa berpikir lama, dia memerintahkan Athena untuk mengekstrak kode dan membunuh keduanya. Sementara itu Ares masih berusaha meyakinkan Eve bahwa dia akan menolongnya. Di tengah-tengah perdebatan mereka, kemudian Athena muncul kembali. Dia rupanya sudah mengetahui bahwa Ares telah berbohong kepadanya saat mereka akan menghabisinya. Lalu Ares yang saat itu juga bersiap akan menghadapinya. Namun dia lebih memilih kabur dan membawa pergi Eve dari tempat itu. Dan apa yang terjadi? Ares memilih tidak mentaati perintah tuannya untuk mengekstrak kode darinya, dan dia lebih memilih membawa ke portal transfer untuk menyelamatkan Eve tidak terjebak di dunia maya dan kembali ke dunia nyata. Setelah perdebatan yang begitu rumit dan mendesak, akhirnya Eve sepakat akan memberikan kode tersebut, asalkan kode tersebut tidak dia berikan kepada Julian. Akhirnya Ares dan Eve berhasil masuk ke dalam portal transfer dan keluar dari jaringan Dillinger dan menjadikan Eve manusia seutuhnya lagi. Julian terkejut dan tidak menyangka dia akan dikhianati oleh hasil programnya sendiri. Ares membawa Eve pergi karena waktunya terbatas, hanya sekitar 29 menit untuk bisa menyelamatkan dan mendapatkan kode tersebut. Ternyata tersisa satu kode lagi yang Eve simpan. Dia menyimpan di dalam pusat server Encom yang itu jaraknya 9,2 mil. Dan itu mustahil dia capai dengan jarak sejauh itu, sedangkan waktunya hanya tersisa tinggal 20 menit lagi. Apalagi dengan mobil yang mereka gunakan. Oleh karena itu, Eve perlu merubah kendaraannya yang sedikit lebih cepat agar tepat waktu sampai di sana. Waktu tersisa 3 menit lagi. Deresolusi akan segera dimulai. Laser plasma akan segera dinyalakan.
Eve akan mengirim Ares ke dalam grid, yaitu pusat server Encom yang dimana apabila Ares sudah masuk ke dalamnya, maka dia harus menjalankan pencarian kode permanen sendiri di sana. Saat semua akan berlangsung, tiba-tiba Athena datang mencoba mengacaukan suasana. Athena menunggu Ares akan segera selesai waktunya. Lalu setelah itu, dia bisa menjemput kembali dan memasukkan Ares ke dalam jaringan. Namun persis ketika waktu tersisa 1 menit lagi, Ares mencoba menyerang Athena. Persis di detik-detik terakhir akan habis waktunya, lalu laser dinyalakan. Seketika itulah Ares masuk ke dalam grid milik Encom. Setelah Ares sudah pergi, kini tinggallah Athena merebut kode permanen tersebut. Namun sayangnya kode tersebut sudah tidak ada, hilang bersama perginya Ares. Dan terakhir tinggal Athena menghabisi Eve. Eve tidak bisa menghindar lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah dengan takdirnya akan segera berakhir. Namun sayang, air dari atas plafon merubah tubuhnya dan menjadikannya hancur dalam sekejap. Sementara itu, Ares terjebak dan tidak bisa keluar dari dalam grid karena alat laser yang Eve gunakan telah hancur oleh Athena. Athena menghidupkan kembali dirinya tanpa perintah dari Julian, lalu dia mengaktifkan alat tempur yang lebih besar lagi untuk menghancurkan Encom juga memburu Eve. Dan untuk kedua kalinya, Julian merasa dikhianati oleh programnya sendiri. Dia tidak merasa memerintahkan Athena, namun dia begitu lancang bekerja sendiri dan tidak mau menerima perintah darinya. Elizabeth memberitahu Julian karena sebentar lagi Dewan Militer sedang bergerak menuju ke sini untuk mencabut izin proyeknya. Karena mereka telah mengetahui ternyata mereka telah dibohongi oleh Julian atas proyeknya. Dan sebentar lagi karir perusahaannya akan segera berakhir. Oleh karena itu, Elizabeth mengambil alih kendali perusahaan tersebut. Elizabeth ingin proyek permanensinya segera dihentikan. Namun Athena tidak ingin itu terjadi. Dia langsung saja menusuk perut Elizabeth. Seketika itu juga Elizabeth langsung tewas. Keadaan sudah mulai kacau dan tak terkendali. Program sudah tidak patuh lagi terhadap tuannya. Julian mencoba menghentikan proses tersebut, namun sayangnya dia sudah tidak bisa lagi mengendalikannya. Kini program sudah bertindak sangat liar dan sebentar lagi kekacauan besar akan terjadi. Sementara itu di dalam grid, Ares terus membujuk Kevin Flynn untuk memberikan kode permanen untuknya. Meski dia dari kubu sebelah, Ares mencoba meyakinkan Kevin, dia berjanji akan menjadikannya untuk sesuatu hal yang baik. I should help you. No, it's not about me. That's a landing. You move fast. Dengan berbagai banyak alasan yang masuk akal yang dia paparkan kepada Kevin, akhirnya Kevin bersedia memberikan kode permanen kepadanya. It's code. Pesawat raksasa Athena mulai memasuki kota. Dia berburu Eve untuk menghasilkan kode tersebut. Sementara itu pesawat militer mulai dikerahkan. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Eve terkepung dan tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Athena telah mendapatkan Eve. Waktu sekitar 5 menit lagi akan segera habis bagi Athena. Dia tidak mau membuang-buang waktu untuk mengekstraknya menjadi manusia nyata tanpa batas waktu setelah dia mendapatkan kode dari Eve. We'll be back on the grid. Saat dalam perjalanan menuju ke grid milik Dillinger, di tengah-tengah perjalanan Athena dihadang oleh Ares yang kini sudah kembali dan berubah menjadi manusia nyata seutuhnya. Dan mudah saja bagi Ares melumpuhkan kendaraan Athena. Untuk kedua kalinya, Athena tersungkur lagi. Namun Athena masih saja hidup dan dia bangkit lagi. Sepertinya duel 3 lawan 1 tak terelakkan dan apa yang terjadi?
Sementara itu, teman-teman Eve mencoba melumpuhkan server milik Dillinger. Setelah berhasil masuk ke dalam jaringan, dalam sekejap server mereka down dan lumpuh total. Para polisi mengepung Julian. Rupanya dia tahu akan terjadi penggerbakan terhadap dirinya. Tanpa mau menunggu lama, dia mengaktifkan laser rekalibrasi yang akan dia arahkan kepada dirinya. Yang tujuannya adalah agar dia masuk ke dalam jaringan Dillinger dan menghindari kejaran para polisi. Dan benar saja, saat para polisi masuk, Julian sudah hilang dalam sekejap. Good. I have some ideas. Where are you gonna go? Dan film pun selesai. And so, when Adam meet again, your friend.